Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Ismatullah MSI selaku penguji 1 pada pagi hari ini, kepada Umi Waliko selaku Umi Waliko MA selaku penguji 2 pada ujian pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan makalah komprehensif kami dengan judul Konsep Jilbab dalam Al-Quran, Analisis terhadap Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Adapun penelitian ini dilatar belakangi oleh jilbab yang memiliki atau dipandang sebagai fenomena sosial yang memiliki beragam makna. Nah, di antaranya pada awalnya jilbab dikatakan sebagai penutup aurat, akan tetapi semakin kesini jilbab memiliki unsur modernisasi yang tersembunyi. Nah, di antara makna-makna yang terkandung dalam jilbab itu sendiri, jilbab diartikan sebagai tren fashion atau dijadikan oleh sebagian orang agar orang itu memiliki kesan modis atau mengikuti tren. Nah, selanjutnya jilbab juga diartikan sebagai praktik konsumtif sehingga melahirkan berbagai model yang ditawarkan mulai dari peragaan busana muslim sampai dengan munculnya berbagai butik khusus muslimah. Kemudian selanjutnya jilbab juga diartikan sebagai lifestyle ataupun gaya hidup yang menunjukkan status sosial ataupun kelas sosial. Selanjutnya pemakaian jilbab juga diartikan sebagai adanya faktor politik ataupun unsur supaya seseorang yang memakai jilbab itu memiliki kesan yang religius. Selanjutnya jilbab juga dipakai atas dasar faktor mungkin seseorang itu dipuji karena lebih cantik ketika menggunakan jilbab. Nah, dari berbagai faktor tersebut, dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait konsep jilbab dalam Al-Quran. Dalam hal ini, penulis akan merujuk kepada Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Nah, baik. Selanjutnya, masuk kepada pembahasan. Yang pertama adalah kajian ayat. Dalam penelitian ini, penulis merujuk kepada Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya kepada seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya adalah kajian makna. Nah, dalam memaknai kata jilbab ini ada para ulama berbeda pendapat. Nah, jika merujuk kepada Kamus Al-Munawwir, kata jalabiyah ini diartikan semacam baju kurung panjang ataupun sejenis jubah. Nah, kemudian kalau menurut Tobatoi, bahwasanya jilbab ini diartikan pakaian yang menutupi seluruh badan perempuan, yang menutupi kepala, wajah, dan juga pakaiannya. Yang menutupi seluruh badan, kepala, dan juga wajah wanita. Sedangkan menurut Ibnu Asyur, bahwasanya jilbab ini diartikan pakaian yang lebih kecil dari jubah, akan tetapi lebih besar dari kerudung. Sedangkan modelnya itu beragam macamnya. Selanjutnya munasabah ayat ini, Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 ini kaitkan dengan Quran Surat An-Nur ayat 31 sebagaimana yang telah dicantumkan dalam makalah. Nah, bahwa
An-Nur, Quran surat An-Nur ayat 33 ini, 31 ini memerintahkan kepada perempuan mukminah agar menahan pandangannya, memelihara kemaluannya, sedangkan kaitannya dengan jilbab ini menginformasikan agar perempuan itu tidak menampakkan hiasan mereka kecuali yang biasa tampak. Kemudian juga perempuan hendaknya dalam surat ini itu diperintahkan untuk menutupkan kain kerudung ke dada mereka. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah asbabun nuzul, bahwasanya ayat Quran surat Al-Ahzab ayat 59 ini disebabkan ataupun memiliki asbabun nuzul, di mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari meriwayatkan dari Siti Aisyah bahwasanya setelah turun perintahnya jilbab, suatu ketika istri Rasul, maaf Bapak Ibu, di sini saya salah menuliskan, kurang benar ya. Yang benar adalah Saudah bukan Sauadah. Nah, maaf Ibu Bapak, bahwasanya ini saya kurang tepat dalam menuliskan nama istri Rasul. Ya, yang benar adalah Saudah. Jadi kembali ke asbabun nuzul, bahwasanya Saudah ini suatu ketika keluar rumah untuk menunaikan hajatnya. Nah, kemudian di pertengahan jalan Saudah bertemu dengan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar menyapa ataupun berkata, "Wahai Saudah, sungguh kami masih mengenalimu. Maka pertimbangkanlah ketika kamu hendak keluar rumah." Nah, kemudian Saudah bergegas pulang menemui Rasulullah SAW yang ketika itu Rasul sedang makan malam bersama Siti Aisyah. Nah, kemudian Saudah mengadukan hal yang terjadi, bahwasanya dia telah bertemu Umar, kemudian Umar mengatakan begini-begini. Nah, setelah itu turunlah wahyu dalam kondisi Rasul masih memegang gelas, masih dalam posisi seperti semula. Nah, kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian keluar rumah untuk suatu keperluan, untuk menunaikan hajat kalian. Nah, kemudian dari Ibnu Sa'id mengatakan bahwasanya pada saat itu istri Rasulullah SAW itu biasa keluar rumah untuk menunaikan hajat mereka. Nah, ketika di pertengahan jalan orang-orang munafik itu mengganggu mereka sehingga membuat mereka tidak nyaman. Kemudian istri Rasul itu mengadukan hal tersebut kepada Rasul. Nah, ketika Rasul menegur mereka itu beralasan mereka mengelak bahwasanya saya itu mengganggu budak kayak gitu. Karena pada saat itu pakaian budak dan istri-istri Rasul itu tidak bisa dibedakan, masih sama begitu. Kemudian pandangan mufassir yang pertama dari tafsir Al-Misbah, bahwasanya dijelaskan jilbab ini bahwasanya pada zaman dahulu cara berpakaian wanita budak ataupun wanita terhormat dan juga wanita-wanita baik ataupun yang kurang baik itu sama semuanya, sehingga lelaki usil itu seringkali mengganggu wanita-wanita yang mereka kira sebagai budak. Nah, kemudian turunlah ayat Al-Ahzab ini yang menyatakan ataupun memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan kepada istri mereka, istri Rasul, anak-anaknya dan para wanita mukmin agar mereka mengenakan atas diri mereka itu jilbabnya, karena hal itu akan membuat mereka lebih dikenal sebagai wanita yang terhormat sehingga nantinya tidak akan diganggu oleh laki-laki usil. Kemudian tafsir Ibnu Katsir bahwasanya jilbab ini diartikan sebagai sejenis baju kurung yang lapang yang mana dapat menutupi kepala, kemudian muka, dan dipakaikan ke seluruh tubuh yang akan membuat wanita itu dikenali sebagai wanita merdeka ataupun yang bukan budak, sehingga mereka terhindar dari gangguan orang-orang fasik. Selanjutnya dari tafsir Al-Marwazi bahwasanya Quran surat Al-Ahzab ini kesimpulannya adalah wanita muslimah itu apabila keluar dari rumah diizinkan dengan catatan agar mengulurkan seluruh pakaian atau pada tubuhnya mereka itu ya jilbab itu tadi, sehingga akan tertutup semua bagian badannya
tanpa terlihat suatu apapun dari bagian tubuhnya yang sekiranya dapat menimbulkan fitnah. Nah, selanjutnya adalah pandangan penulis. Nah, bahwasanya di sini terkait konsep jilbab ini, setelah memahami beberapa tafsir, nah penulis mendapatkan konsep terkait jilbab bahwasanya jilbab ini memiliki pertama fungsi sebagai penutup aurat perempuan. Nah, jilbab itu sebagai bentuk tindakan preventif agar wanita dan juga laki-laki dapat terhindar dari keterpengaruhan keadaan yang nantinya akan mempengaruhi mereka dari hal-hal yang negatif begitu. Jilbab ini sebagai tindakan preventif untuk menghindari hal-hal tersebut. Nah, kemudian jilbab ini sebagai sebuah simbol ataupun penolakan yang menunjukkan bahwa perempuan itu tidak mau diajak untuk berbuat maksiat oleh lawan jenis, sehingga nantinya wanita akan terhindar dari gangguan laki-laki usil yang membuatnya tidak nyaman. Nah, kemudian penulis juga mengutip dari Muhammad Nasiruddin Albani. Beliau menetapkan beberapa persyaratan pakaian ataupun jilbab itu sendiri, yakni yang pertama adalah menutupi seluruh badannya kecuali yang biasa tampak, yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian tidak tipis, tidak sempit, tidak ketat, juga tidak menyerupai pakaian laki-laki, kemudian tidak menyerupai pakaian jahiliyah. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya akhiri, wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada penguji.